Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Muhammad Ikhwan Fatin Zikra. Kali ini akan menemani kalian di segmen Kok Bisa. Kali ini kita bakal bahas tentang kok bisa sih para pekerja di Jepang punya konsistensi dan produktivitas yang tinggi secara bersamaan. Penasaran gak sih sama rahasia cara kerja mereka? Yuk kita ulik. Nah, ini dia nih rahasianya, prinsip 5S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Prinsip ini diperkenalkan oleh Takashi Osada di Jepang pada sekitar tahun 1980-an. Prinsip ini mengacu pada langkah-langkah yang bisa diterapkan pada area kerja, yaitu area yang sangat berpengaruh pada produktivitas kita. Prinsip ini menjadi langkah konsisten menuju peningkatan produktivitas. Kita mulai ke prinsip pertama, yaitu Seiri. Seiri dalam bahasa Inggris yaitu sort, yang artinya sortasi atau memilah. Ini merupakan langkah pertama agar langkah selanjutnya bisa dilakukan lebih mudah, karena pada langkah ini kita akan memulai memisahkan barang-barang berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Kategorinya ada barang yang tidak pernah dipakai, jarang dipakai, dan sering dipakai. Data seluruh barang yang ada di area kerja kita dan buat tabel seperti ini. Selanjutnya, barang yang jarang dan tidak pernah dipakai kita beri red tag sebagai penanda. Coba lakukan pendataan aktivitas di meja kerjamu sambil menghitung durasinya. Nantinya data ini akan kita bandingkan setelah langkah selanjutnya ya. Next, siapkan red area juga untuk memindahkan barang-barang yang sudah ditandai dengan red tag. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kedua, yaitu Seiton, yang dalam bahasa Inggris berarti set in order atau menyimpan barang pada tempatnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap barang yang ada di area kerja adalah barang yang esensial saja, sehingga selama bekerja tidak terganggu oleh distraksi dari barang lain. Pada langkah ini, cobalah pindahkan barang red tag ke red area. Lakukan kembali pendataan antara aktivitas dan durasi setelah pemisahan barang. Cobalah bandingkan seperti ini. Tentunya, durasi dari aktivitas yang kita lakukan di area kerja akan semakin optimal dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas saat bekerja. Berikut ini kedua tabel yang bisa kita lihat dari perlakuan sebelum pemisahan dan juga sesudah pemisahan. Kita juga bisa tambahkan seperti petunjuk kerja atau pemberian label pada storage yang ada di area kerja kita, agar workflow kita tambah optimal. Next step yaitu prinsip Seiso, yang dalam bahasa Inggris artinya shine. Langkah ini mendorong kita untuk selalu membersihkan serta menjaga tampilan area kerja tetap rapi secara teratur. Area kerja yang bersih dan rapi pastinya akan meningkatkan daya tarik bagi pemiliknya, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan saat bekerja. Mungkin saking nyamannya di area kerja, akhirnya produktivitas juga jadi ikut meningkat. Lanjut ke prinsip berikutnya, yaitu Seiketsu. Dalam bahasa Inggris, Seiketsu berarti standardize, di mana kita perlu melakukan standarisasi pada meja atau area kerja kita. Membuat checklist dan notes adalah cara yang mudah untuk membantu kita mengingat agar selalu membersihkan dan memperhatikan meja kerja. Adanya Seiketsu bukan cuma jadi standar yang tegas bagi pemilik meja, tetapi juga jadi acuan bagi setiap individu yang berada di sekitar area kerja. Contohnya adalah ketika rekan kerja akan menaruh suatu file atau barang di meja kerja kita, karena meja kita sudah terstandarisasi, maka akan minim sekali gangguan yang akan terjadi, seperti meja acak-acakan atau berantakan. Contoh lainnya yaitu pada meja belajar di rumah. Ketika meja belajar sudah memiliki standar kerapihan, maka individu lain seperti orang tua atau asisten rumah tangga akan merapikan meja belajar sesuai standar yang ada, sehingga tidak ada lagi kasus kehilangan barang atau bahkan muncul barang lain di atas meja yang akan mendistraksi kerja atau belajar kita. Nah, setelah keempat prinsip sebelumnya yaitu Seiri, Seiton, Seiso, dan Seiketsu telah diterapkan, maka sudah saatnya langkah terakhir yaitu Shitsuke. Langkah ini menjadi pelengkap bagi seluruh langkah dalam 5S, karena Shitsuke artinya sustain. Langkah ini menekankan agar keseluruhan prinsip dapat berjalan secara konsisten dan jadi habit baik bagi pemilik area kerja. Habit yang baik akan menumbuhkan etos kerja yang baik dan konsisten. Nah guys, udah gak penasaran kan sama rahasia etos kerjanya orang Jepang? Prinsip 5S ini mungkin terdengar simpel, tapi nggak banyak yang bisa menerapkan untuk area kerjanya. 5S ini tidak hanya untuk area kerja atau meja kerja saja,
tetapi juga untuk meja belajar di rumah. Bahkan, bisa juga diterapkan untuk sistem penyimpanan file di gadget kita loh. Keren banget kan? Semua jadi bisa satset dan produktivitas otomatis bakal meningkat. Terima kasih sudah menonton. Ingat, konsistensi produktivitasmu cerminan etos kerjamu.